Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I will present related to peanut commodities in Madura, especially the Pamekasan area. Let me introduce my name or myself. My name is Retno Putri Juwita with student ID number 200321100038. I am from Agribusiness class A. Okay, let's go straight to the introduction. Pamekasan Regency has considerable potential in the agricultural sector, where currently the agricultural sector is the primary sector in supporting the community's economy. From 2009 to 2030, the contribution of the primary sector to the district GRDP decreased by, so that the development of the agricultural sector is needed. The most widely produced agricultural crops in Pamekasan Regency are food crops. Therefore, the development of superior food crop commodities is needed. Seeing the condition of human resource, which is dominated by residents with elementary education level and road infrastructure in poor condition, and clean water whose service are still below of the total number of households. It requires the right approach to developing superior commodities. On the other hand, one of the main commodities in the Pamekasan area is peanuts. Peanuts are legumes belonging to the Fabaceae tribe that are cultivated and are the second most important legume after soybeans in Indonesia. This plant originating from the Americas grows in scrub as height as 30 or 50 centimeters, with small leaves arranged in a compound. His presence in Pamekasan is also to ensure that the 11 regencies in East Java that receive seed assistance, whose funds come from the state budget or APBN, are carried out properly. If the program is successful, the peanut commodity is targeted to be of the interest to entrepreneurs. This is because entrepreneurs want to buy good quality, so farmers must be willing to improve in every production. His party is also willing to facilitate if the peanut yields meet the standards. Oke, selanjutnya yang akan dibahas ialah terkait dengan kondisi preferensi konsumen kacang tanah. Seperti yang sudah terlihat pada tabel, di situ terbagi menjadi atribut, taraf, dan nilai kegunaan. Di atributnya sendiri ada rasa, harga, kemudian kualitas, dan tarafnya pada rasa itu ada dua, yakni tidak berasa, kemudian yang gurih. Kemudian pada nilai kegunaan, kacang tanah dari sisi rasa yang tidak berasa memiliki nilai 4. Kemudian kacang tanah dengan atribut rasa gurih memiliki nilai kegunaan 5. Kemudian dari atribut harga, taraf 250.000 per karung, yakni berada pada nilai kegunaan 3, sedangkan 300.000 per karung pada nilai kegunaan 1. Dan dari sisi atribut kualitas, di situ sudah dapat dilihat bahwasannya terbagi menjadi biasa dengan nilai kegunaan 2, kemudian yang premium dengan nilai kegunaan 3. Untuk skala yang digunakan yakni skala Likert. Jadi nomor atau angka terkecil yakni 1 merupakan angka yang tidak penting, kemudian yang kelima ialah angka yang paling penting. Kemudian pada slide selanjutnya, di situ ada yang namanya customer value. Nah, untuk customer value sendiri, dari data yang dilansir pada berita yang dipublikasikan pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli, dikatakan bahwa kacang tanah di Pamekasan sendiri sudah mulai mengalami peningkatan, baik dari segi produksi, kemudian penanaman, dan lain semacamnya. Hal ini tentu disebabkan oleh minat konsumen terhadap hasil produksi kacang tanah yang baik, kualitasnya yang premium, rasa yang cenderung enak, kemudian juga dari sisi harga yang bisa dibilang sangat-sangat terjangkau,
yakni dengan nilai satu karungnya dijual hanya dengan kisaran Rp250.000 sampai Rp300.000. Kemudian kita beranjak ke rancangan model pemasaran, yakni ada yang namanya selling skill. Yang pertama, kita harus memahami produk yang dipasarkan. Nah, untuk produk yang dipasarkan kali ini ialah produk kacang tanah. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan apa itu kacang tanah, kemudian bagaimana cara mengembangkan kacang tanah, kemudian dari sisi penanaman, perawatan, hingga bisa dikatakan pertanian dari hulu sampai hilir seperti itu. Kemudian poin kedua ialah mampu memanajemen waktu dengan baik. Nah, seorang yang memiliki perancangan model, utamanya dalam selling skill, itu diharapkan dapat melakukan manajemen waktu atau perhitungan waktu dengan baik. Kemudian, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Lalu, mampu beradaptasi dan berimprovisasi dengan cepat. Dan poin terakhir yakni memiliki kemampuan negosiasi yang baik. Seseorang yang memiliki kemampuan negosiasi, utamanya dalam segi bisnis, utamanya dapat menguntungkan bisnis yang dijalankan, seperti itu. Kemudian ada personal skill. Poin pertama ialah menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian yang kedua, mampu menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mampu melakukan manajemen konflik. Kemudian yang keempat, kemampuan penjualan dengan menggunakan cara bicara yang santun serta tanggap terhadap pembeli. Dan poin kelima ialah mampu memecahkan permasalahan yang ada. Untuk itu kita beranjak pada slide selanjutnya, yakni langkah ekspor. Nah, pada langkah ekspor sendiri, yang pertama dilakukan harusnya ialah melakukan peningkatan pembinaan pada sektor pertanian, khususnya kacang tanah di Pamekasan. Nah, dengan melakukan peningkatan terhadap pembinaan sendiri, peran pemerintah sangat diperlukan di sini, sehingga edukasi kepada para petani dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian para petani dapat melaksanakan semua standarisasi yang diberikan oleh pemerintah agar kualitas kacang tanah yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian menjaga ketahanan pangan. Seperti yang sudah diketahui, pada tahun 2020 lalu Indonesia terkena dampak juga dari pandemi COVID-19, yang mana hal ini membuat kita harus selalu menjaga ketahanan pangan. Seperti itu. Untuk menuju langkah ekspor, kita juga harus memperkirakan apa saja yang akan menghambat langkah ekspor tersebut. Salah satunya dengan pandemi itu. Kemudian poin ketiga ialah berfokus pada bagian hilir. Yang dimaksudkan adalah mungkin dari sisi penanaman sendiri, kacang tanah sudah memenuhi beberapa syarat. Namun untuk hilirnya seperti pemanfaatan agar kacang tanah ini dapat bernilai tinggi, maka harus diolah menjadi makanan sehingga dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi, ataupun kita bisa menggunakan beberapa cara atau sistem agar kacang tanah itu tadi dapat kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya berkaitan dengan kualitas. Kemudian ada yang namanya memperbaiki marketing. Nah, memperbaiki marketing sendiri dilakukan untuk memperbaiki pasar sehingga dapat menembus pasar nasional maupun internasional. Kemudian untuk menuju langkah ekspor, sebetulnya komoditas kacang tanah sendiri itu seharusnya sudah memenuhi kebutuhan daerah Pamekasan sendiri. Kalau sudah memenuhi, baru bisa diekspor keluar, baik itu secara nasional maupun internasional. Kemudian poin selanjutnya ialah adanya bantuan bibit. Nah, ini merupakan bantuan bibit dari pemerintah yang dananya sendiri berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian memenuhi standar. Nah, beberapa langkah ekspor yang paling penting ialah memenuhi standar.
Untuk kacang tanah sendiri, ada beberapa standar yang diberlakukan. Maka dari itu, penting bagi para petani maupun pemerintah memperhatikan pemenuhan standar tersebut agar langkah ekspor bisa segera direalisasikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih.